Beredar suatu postingan yang menyatakan bahwa Imam Az-Zahabi menulis sebuah risalah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang isinya beliau menuduh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak mengikuti akidah salaf, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah menelan racun filsafat. Sebagaimana kita lihat di postingan ini. Ternyata kalau kita telusuri bahwa klaim tersebut bersumber dari suatu risalah yang dikenal dengan Risalah An-Nasihah Az-Zahabiyah yang dinisbahkan kepada Imam Az-Zahabi, di mana di dalam risalah tersebut Imam Az-Zahabi menegur keras gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena dianggap tidak mengikuti akidah salaf dan telah termakan racun filsafat. Mari kita jawab klaim tersebut dengan ilmiah, bukan dengan emosi. Pertama, masalah keaslian risalah ini, yakni risalah An-Nasihah Az-Zahabiyah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Az-Zahabi. Perlu diketahui bahwasannya risalah ini merupakan risalah yang penisbatannya kepada Imam Az-Zahabi dipertanyakan. Ya. Kenapa? Pertama, karena Imam Az-Zahabi di dalam kitab-kitabnya yang lain tidak pernah menyinggung serta menyebut tentang risalah ini. Yang kedua, ulama-ulama yang sezaman dengan Imam Az-Zahabi tidak pernah menyebutkan tentang risalah ini. Yang ketiga, bahwasannya para penentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah di zamannya tidak pernah menyebutkan risalah ini. Kalau sekiranya benar risalah ini adalah milik Imam Az-Zahabi, tentunya ini bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang menentang dan memusuhi dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan risalah ini baru populer ketika salah seorang yang bernama Muhammad Zahid Al-Kautsari menerbitkan teks risalah ini dalam lampiran tahqiqnya terhadap kitab As-Saifus Sakil di halaman 148, di mana beliau berkata, kami mendapatkan risalah ini dengan tulisan tangan, yaitu makhtut Taqiyuddin Ibnu Qadi Syuhbah. Kemudian Muhammad Zahid Al-Kautsari ini melanjutkan, tulisan tangan Taqiyuddin Ibnu Qadi Syuhbah dikenal dan terdapat kitab-kitab dengan tulisannya di Darul Kutub Al-Misriyah dan Al-Khizanah Al-Zahiriyah di Damaskus. Maka memungkinkan bagi para peneliti yang tidak mengenal tulisannya untuk memastikan dengan membandingkannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membandingkan tulisan tangan Ibnu Qadi Syuhbah antara risalah Az-Zahabiyah yang ditulis tangan oleh Ibnu Qadi Asy-Syuhbah yang diklaim oleh Muhammad Zahid Al-Kautsari ini dengan tulisan tangan Ibnu Qadi Syuhbah dari kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang dilampirkan oleh muhakkik kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah di sebelah kiri. Nah, coba kita lihat antara dua perbandingan ini, di mana tulisan tangan Ibnu Qadi Syuhbah ini terdapat di hamisnya, yang ada tanda panah, itu tulisan beliau. Coba kita lihat dan perhatikan terhadap kitab Risalah Az-Zahabiyah yang merupakan tulisan tangan dari Ibnu Qadi Syuhbah ini. Coba lihat. Kita lihat ada perbedaan dari khatnya, dari tulisannya, nampak sekali perbedaan yang sangat nyata. Dan ini sekaligus juga menjawab
akan apa yang dikemukakan oleh Dr. Bashar Awad dalam kitabnya Az-Zahabi wa manhajuhu fi kitabihi Tarikh al-Islam halaman 147, yang beliau menyetujui Al-Kautsari bahwa manuskrip risalah tersebut memang tulisan Ibnu Qadi Syuhbah. Dan tentang keaslian risalah An-Nasihah Az-Zahabiyah yang diklaim sebagai tulisan Imam Az-Zahabi telah dibahas di dalam kitab At-Tawdihul Jali fi Raddi 'ala Nasihati Az-Zahabiyyah Al-Manhula 'ala Al-Imam Az-Zahabi yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Asy-Syaibani. Dan juga dalam kitab Adwa'un 'ala Risalati Al-Mansubah ila Al-Hafidz Az-Zahabi An-Nasihatu Az-Zahabiyyah Libni Taimiyah wa Tahqiqun li sahibiha yang ditulis oleh Abul Fadl Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, hal ini bertentangan dengan sikap resmi Al-Imam Az-Zahabi di dalam banyak kitabnya yang memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di antaranya, di dalam kitab Mu'jamus Syuyukh di jilid 1 halaman 56, ketika beliau memberikan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, Syekhuna Al-Imam Taqiyuddin Abul Abbas Al-Harrani Faridul Asri ilman wa ma'rifatan wa zaka'an wa hifzan wa qaraman wa zuhdan wa farta syaja'atin wa qatrata ta'alifin wallahu yuslihuhu wa yusaddiduhu falasna bihamdillahi mimman naglu fihi wala najfu anhu. Beliau berkata, guru kami yaitu syekh kami Al-Imam Taqiyuddin Abul Abbas Al-Harrani yang merupakan sosok tunggal pada zamannya dalam ilmu, pemahaman, kecerdasan, hafalan, kedermawanan, kezuhudan, keberanian yang luar biasa, dan banyaknya karya tulis. Semoga Allah memperbaikinya dan meluruskannya. Dan kami alhamdulillah bukan termasuk orang yang berlebihan dalam memujinya dan bukan pula yang menjauh serta meremehkannya. Kemudian di dalam kitab Tarikhul Islam di juz 30 halaman 226, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, hakadha kana wallahi syekhuna Ibnu Taimiyah baqiya azyad min sanatin yufassiru fi suratin Nuh wa kana bahran la tukaddiruhu dila rahimahullah. Demikianlah demi Allah guru kami Ibnu Taimiyah, beliau lebih dari 1 tahun menafsirkan surat An-Nuh. Dan beliau ini bagaikan lautan yang tidak menjadi keruh hanya karena timba-timba. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kemudian bandingkanlah antara risalah yang diklaim milik Al-Imam Az-Zahabi tersebut dengan apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Nasiruddin dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Beliau, Imam Zahabi, mengatakan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walahu ba'un tawilun fi ma'rifati madzahibis sahabati wat tabi'in. Beliau memiliki penguasaan yang sangat luas dalam mengetahui madhab-madhab para sahabat dan tabi'in. Walaqad nasaru sunnatul mahdah wa tariqatas salafiyah, dan sungguh beliau telah membela sunnah yang murni dan manhaj salafi. Wahtajjalaha bibarahina wa muqaddimat, dan serta membelanya dengan berbagai dalil dan argumentasi, wa umur, dan hal-hal lam yusbak ilaiha, yang belum pernah didahului oleh siapapun sebelumnya. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan dari Imam Az-Zahabi
yang telah memuji Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, baik dari segi ilmunya maupun dari segi akidahnya. Kemudian menjadi suatu pertanyaan, apakah setelah Imam Az-Zahabi memuji gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan begitu pujian yang sangat tinggi ini, beliau di lain sisi menulis surat yang isinya beliau menuduh Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah keluar dari jalan salaf dan telah terkena racun filsafat. Kalau memang itu benar dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi, maka ini justru merusak integritas Imam Zahabi sendiri. Dan ini mustahil bagi ulama sekelas beliau. Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah meninggalkan karya yang begitu banyak kepada kita. Akidah beliau bisa dibaca langsung dalam kitab-kitabnya. Jangan mudah percaya atas suatu klaim sebelum kita menelitinya. Ulama besar sekelas Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidaklah dijatuhkan dengan propaganda-propaganda. Dan kebenaran yang beliau bawa tidaklah runtuh dengan potongan risalah yang keasliannya masih dipertanyakan. Teliti sebelum kita percaya. Karena fitnah ilmiah lebih berbahaya daripada kebodohan. Barakallahu fikum.